Baiklah, mari kita bahas outline yang pertama, yaitu jenis reaksi imun yang diperantarai sel T. T-cell mediated immunity pertama kali diidentifikasi pada tahun 1950 oleh George McGinnis, yakni merupakan mediator yang dapat menahan bakteri intraselular L. monocytogenes. Selain itu, cell-mediated immunity adalah imunitas seluler spesifik yang diperankan oleh sel T dan sangat penting dalam mekanisme pertahanan terhadap mikroorganisme intraseluler hidup dalam fagosit maupun sel non-fagosit. T-cell mediated immunity juga sangat kompleks dan terkoordinasi yang mencakup sel efektor lain seperti makrofag, natural cell killer, mast cell, basophils, eosinophils, dan neutrophils. Selanjutnya, fungsi dari T-cell mediated immunity adalah untuk proses adaptif pengembangan antigen limfosit T spesifik sehingga dapat menghilangkan infeksi virus, bakteri, parasit, maupun sel ganas. Respon imun cell-mediated immunity itu sendiri terdiri dari dua tipe reaksi. Yang pertama, aktivasi makrofag oleh ligan sinyal cluster of differentiation 40 pada sel T dan interferon gamma yang mengakibatkan kematian mikroorganisme melalui fagositosis. Lalu yang kedua, infeksi limfosit T sitotoksik yang menyebabkan lisis sel. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai pengertian sel T limfosit CD8 plus sitotoksik dan sel T helper CD4 plus. Di dalam tubuh manusia, terdapat sel limfosit atau sel darah putih, yang mana sel limfosit itu terbagi menjadi dua bagian dalam bereaksi terhadap sel terinfeksi. Yang pertama adalah sel T limfosit CD8 plus sitotoksik, merupakan sel yang berperan mengenali dan membunuh atau menghancurkan sel terinfeksi. Lalu yang kedua, sel T helper CD4 plus adalah sel pembantu yang berperan dalam membentuk respons imun yang tepat sesuai dengan jenis patogen yang dihadapi, dan juga dalam menjaga keseimbangan imun untuk mencegah respons imun yang berlebihan atau tidak terkendali. Selanjutnya yaitu mekanisme imun yang dimediasi oleh sel T. Imunitas seluler dimediasi oleh sel T limfosit atau sel T. Sel T sendiri tidak menghasilkan antibodi namun akan merusak atau membunuh patogen yang ada di dalam tubuh. Sel T akan mengenali sel yang terinfeksi dan menghancurkannya sebelum patogen di dalamnya bereplikasi dan menyebar ke sel lain. Adapun mekanisme imun yang dimediasi oleh sel T yaitu yang pertama, sel T akan bermobilisasi mendekati sel APC yang telah menelan antigen. Kemudian antigen akan dipecah menjadi fragmen dan dipresentasikan di permukaan sel APC dalam bentuk kompleks peptide MHC. Kemudian sel T akan berikatan dengan kompleks peptide MHC membentuk sel efektor. Sitokin akan disekresikan oleh sel efektor dan disebarkan ke sekitar sel T. Sitokin sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu dapat memperbanyak diferensiasi sel T, kemudian beberapa sel T dapat menjadi sitotoksik ketika bertemu sel yang terinfeksi, serta sitokin juga dapat memberi sinyal kepada makrofag, neutrofil, dan sel limfosit lain untuk berkumpul di lokasi terjadinya infeksi. Dan selanjutnya yaitu peran sel T helper dalam mediasi respon imun. Sel T helper memiliki fungsi untuk mensekresikan sitokin ketika telah aktif, di mana sel T helper akan aktif ketika dia telah berikatan dengan kompleks antigen MHC2 yang dipresentasikan di permukaan sel APC. Adapun peran atau fungsi dari sitokin yang disekresikan oleh sel T helper yaitu sitokin akan menstimulasi sel neutral killer dan makrofag untuk memfagositosis sel yang telah terinfeksi sehingga akan terbentuk respon imun yang dimediasi oleh sel. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengembangan dan fungsi efektor limfosit T CD4, di mana CD4 akan berdiferensiasi menjadi 3 bagian, yaitu TH1, TH2, dan juga TH17. Lalu, apa itu sel TH1? Efektor limfosit T CD4+ tipe TH1 adalah subpopulasi sel T helper yang memiliki peran penting dalam respon imun seluler. Mereka membantu mengkoordinasikan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi intraseluler, seperti infeksi virus dan bakteri yang berada dalam sel-sel tubuh. Fungsi TH1 sendiri adalah menghasilkan sitokinin, terutama interferon gamma atau IFN gamma, yang merangsang aktivitas sel-sel makrofag, sel dendritik,
dan sel T CD8+ untuk mengurangi infeksi. TH1 adalah bagian penting dari pertahanan tubuh terhadap patogen intraseluler dan dia berperan dalam menjaga keseimbangan sistem kekebalan. Lalu bagaimana sel TH1 diproduksi? Jadi, proses yang pertama dimulai ketika antigen dari patogen atau sel yang terinfeksi diserap oleh sel dendritik atau makrofag dalam jaringan yang terinfeksi. Sel dendritik atau makrofag kemudian memproses antigen ini dan merepresentasikannya melalui kompleks utama histokompatibilitas kelas 2 atau MHC2. Sel TH0 atau sel T yang belum terdiferensiasi akan beredar dalam darah dan limfatik akan mengenali antigen yang dipresentasikan oleh sel dendritik atau makrofag melalui reseptor T sel mereka. Jika sel TH0 memiliki reseptor T yang sesuai dengan antigen tersebut, maka dia akan berinteraksi dengan sel dendritik atau makrofag. Interaksi antara sel TH0 dan sel dendritik atau makrofag akan mengaktifkan sel TH0. Hal ini melibatkan berbagai sinyal dalam beberapa molekul termasuk IL-12 yang dilepaskan oleh sel dendritik. Aktivasi ini akan mendorong sel TH0 untuk mengubah diri menjadi sel TH1. Selain proses sintesisnya, kita akan mempelajari tentang bagaimana sel TH1 beraktivitas. Yang pertama, sel TH1 akan mengenali antigen yang ada dalam lingkungan yang memproduksi sitokinin interferon gamma atau IFN gamma. IFN gamma adalah sitokin yang penting dalam aktivasi makrofag. Kemudian, IFN gamma akan berinteraksi dengan reseptor spesifik pada permukaan makrofag. Ini akan memicu berbagai respon termasuk peningkatan fagositosis, produksi radikal bebas seperti oksigen reaktif, dan aktivasi makrofag untuk lebih efektif dalam menghancurkan patogen. Selain itu, sel T helper juga dapat merangsang makrofag untuk merepresentasikan antigen dengan lebih baik kepada sel T sitotoksik atau CD8+, yang akan membantu dalam menghancurkan sel yang terinfeksi. Proses ini sangat penting dalam pertahanan tubuh terhadap infeksi intraseluler seperti infeksi virus dan beberapa bakteri. Selanjutnya, pengertian, fungsi, dan juga aktivasi dari sel T helper 2. Sel T helper 2 sendiri merupakan salah satu jenis sel T dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Sel T helper 2 memiliki peran khusus dalam respon kekebalan humoral yang melibatkan produksi antibodi sel B dalam melawan infeksi. Sel T helper 2 memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia dalam melawan infeksi parasit, alergi, dan juga perlindungan terhadap penyakit. Fungsi dari sel T helper 2 sendiri adalah memediasi aktivasi dan pemeliharaan respon imun humoral terhadap parasit ekstraseluler, bakteri, alergen, dan juga racun. Sel T helper 2 memediasi fungsi ini dengan memproduksi berbagai sitokin seperti interleukin 4, interleukin 5, interleukin 6, interleukin 9, interleukin 13, dan interleukin 17E. Sitokin ini akan bertanggung jawab atas produksi antibodi yang kuat dan aktivasi eosinofil, sehingga memberikan respon perlindungan yang tidak bergantung pada fagosit. Berikutnya, untuk pembentukan dan aktivasi sel T helper 2 dimulai ketika sel T telah mengenali antigen yang dibawa oleh sel dendritik. Dan dengan adanya interleukin 4, maka sel T naif akan berdiferensiasi menjadi sel T helper 2. Selanjutnya, ketika sel T naif telah berdiferensiasi menjadi sel T helper 2, maka sel T helper 2 akan mulai mensekresikan interleukin 4, interleukin 5, dan juga interleukin 13. Interleukin 4 akan menstimulasi sel B untuk memproduksi IgE antibody. Interleukin 5 akan mengaktifkan mast cell dan juga eosinofil, sedangkan interleukin 13 akan mulai menginduksi proses produksi lendir dalam usus. Sedangkan untuk proses eliminasi parasit dimulai ketika antibodi IgE itu mengikat permukaan parasit. Kemudian, sel mast dan juga eosinofil akan berikatan dengan Fc region dari antibodi IgE tersebut. Parasit akan dibunuh oleh lendir atau enzim yang disekresikan oleh sel mast dan juga eosinofil. Peran lendir yang disekresikan adalah untuk mendestruksi atau menghancurkan parasit yang ada di usus. Sehingga dari sini kita dapat melihat bahwa fungsi utama dari sel T helper 2 sendiri adalah merangsang kekebalan tubuh terhadap parasit yang dimediasi oleh eosinofil dan juga sel mast.
Selanjutnya adalah TH17. Sel TH17 merupakan subset sel T yang proinflamasi, yaitu sebagai penghasil IL-17 yang merupakan sitokin proinflamasi predominan yang dilepaskan oleh sel TH17 yang menstimulasi ekspresi kimokin sekunder dan faktor pertumbuhan di sel epitelum dan mesenkim. Fungsi dari sel TH17 adalah memediasi pengumpulan neutrofil dan makrofag dengan aktivasi di jaringan inflamasi. Sel TH17 akan menghasilkan interleukin 17A yang akan mengaktifkan respon imun sel T terhadap alergen spesifik. Selanjutnya adalah mekanisme pembentukan sel TH17. Sel TH17 berdiferensiasi dari sel CD4 naif setelah stimulasi dengan TCR dan subset sitokin yang disekresi oleh APC. Sedangkan ROR gamma T merupakan faktor transkripsi yang mengatur diferensiasi limfosit TH17. Proses ini diatur secara ketat yang mencakup tahap diferensiasi oleh TGF-beta dan interleukin 6, kemudian tahap proliferasi oleh interleukin 21 dan stabilisasi oleh interleukin 23. TGF-beta merupakan sitokin pemberi sinyal dominan yang mendorong diferensiasi TH17 dengan mengaktifkan STAT3 serta ROR gamma T. Namun, ekspresi ROR gamma T sangat tidak stabil dan membutuhkan interleukin 6 pensinyalan STAT3. Kemudian interleukin 1 beta, interleukin 6, interleukin 21, ataupun interleukin 23 diperlukan untuk merangsang ekspresi interleukin 17 yang dilakukan dengan aktivasi STAT3. Kemudian, pada fase proliferasi melibatkan interleukin 21 yang bersinergi dengan TGF-beta untuk memperkuat proliferasi TH17. Selanjutnya, stabilisasi oleh TH17 memerlukan interleukin 23 yang diproduksi dengan menginduksi ROR gamma T. Selanjutnya adalah aktivitas ataupun mekanisme kerja dari TH17. APC akan bergabung dengan naif CD4+ T cell dan mengalami serangkaian proses berupa proliferasi dan diferensiasi sehingga akan menghasilkan TH17. Sel TH17 kemudian akan memproduksi interleukin 17 dan interleukin 22. Interleukin 17 dan interleukin 22 akan memacu sel epitel pada mukosa usus untuk memproduksi beta defesin, yakni antimikrobial peptide berukuran kecil. Pada interleukin 22, peptida ini berguna untuk proses perbaikan jaringan dan melindungi barrier mukosa. Sedangkan pada interleukin 17 akan mensekresi kimokin yang menarik neutrofil. Interleukin 17 juga berguna dalam pertahanan terhadap infeksi mukosa dengan menginduksi beta defesin. Kemudian pada interleukin 17 ini akan memberikan efek inflamasi dan akan memberikan respons pada neutrofil.